Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan anugerah kepada kita nikmat yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin. Lebih daripada itu semuanya, nikmat yang terbesar dalam diri kita adalah nikmat keimanan dan juga nikmat keislaman. Saudara-saudaraku sekalian, hingga hari ini kita semuanya diingatkan oleh Allah, diuji oleh Allah, bahkan mungkin sampai diadab oleh Allah. Masing-masing kita menilai diri kita sendiri. Masing-masing kita membaca diri kita sendiri. Apakah peristiwa yang hingga hari ini dan belum tentu akhirnya adalah merupakan azab, peringatan, atau ujian? Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia akan cinta kepada hambanya tatkala hambanya beriman dengan ujian-ujian. Ujian ini bukan menimpa pada diri kita, bukan menimpa pada orang biasa. Pernah kita mendengar satu kisah yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Shad, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi-Nya Ayub alaihi salatu wassalam, menguji hamba kekasihnya yang begitu bijak, sabar, dan baik. Ayub adalah cucu daripada Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Setan tidak terima dengan adanya keagungan atau kemuliaan Ayub dalam melaksanakan ibadah itu, sehingga dia ingin mencoba menjatuhkan keimanan, menghancurkan keimanan Ayub beserta keluarganya. Dia minta izin kepada Allah, dan dia seolah-olah membuat statement bahwa Ayub beribadah bukan karena Allah, tetapi karena harta, karena keluarga, ataupun karena kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Ayub bukanlah seorang yang sederhana dalam memiliki harta, melimpah ruah kekayaan kebunnya, begitu binatang ribuan yang luar biasa, sehingga pemberian dunia sungguh tidak terhingga yang Allah berikan kepadanya. Namun di dalam hati Ayub, ya Allah, janganlah sampai dunia ini melupakan diri kami untuk berpikir dan lisan kami untuk menyebut asma-Mu. Satu persatu telah dihancurkan, hartanya habis tanpa tersisa, anak-anaknya semua meninggal dunia, kedua istrinya menceraikannya, bahkan di dalam tubuhnya terdapat penyakit cacar yang diuji oleh Allah 18 tahun. Bisa kita bayangkan seorang nabi kekasih Allah telah diuji ulat belulat yang menguasai tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. 18 tahun Ayub alaihissalatu wassalam diuji, sehingga Ayub harus tersingkir dari penduduknya, diusir dari kampung halamannya. Subhanallah, maha suci Allah. Inilah ujian yang bertubi-tubi pada diri si Ayub. Dari harta yang hilang, anak-anaknya semua meninggal, tinggal badannya, hati dan lidahnya yang tersisa. Saudaraku sekalian, diusir dari kampung seorang rasul, seorang nabi, sabar, bijak, dermawan, dan soleh. Itu gambaran-gambaran di hari ini, di mana kita semuanya diuji keimanan antar sesama saudara. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di antaranya, wa idza marido fad'uhu, apabila ada yang sakit maka tengoklah.
Begitu juga apabila ada yang meninggal, maka hantarkan sampai ke liang lahat. Saat ini ketika corona diisukan pada diri seorang, semua orang mengucilkannya, semua orang menjauhinya, padahal itu adalah hak seorang muslim dengan orang muslim lainnya. Kalau toh kita tidak datang, paling tidak kita mendoakan. Begitu juga hak bagi mayat, ada 4 hal, dari mulai memandikan, kemudian menghafal, menyolati sampai menguburkan. Terkadang kita hinakan orang-orang yang sudah diambil kehadirat Allah. Mungkinkah mereka ini, siapa tahu orang-orang yang mulia, orang-orang yang disiapkan dalam dirinya adalah surga, orang-orang yang sudah dipersiapkan bidadari untuk menjemputnya. Tapi bagi kita seorang yang tidak memahami keimanan itu, kita menjauhkan, bahkan kita tidak mau menghantarkan ke liang lahatnya, ataukah ketika kita di dalam kuburnya diletakkan pada jauh daripada kemuliaan. Saudaraku, musibah itu hanya satu, tetapi tatkala kita salah mensikapinya, maka musibah itu akan menjadi 2. Yang pertama, musibah itu sendiri tidak akan hilang pada diri orang. Dan yang kedua, kita tidak akan mendapatkan satu pahala dari musibah. Karena Allah akan menguji hamba-hambanya yang dicintai. Allah akan mencoba hamba-hambanya yang dikasihi. Oleh karena itu, janganlah sampai kita sesama muslim, sama mukmin, la yakhdulu wa la yakhdur. Jangan sampai kita merendahkan dan mengejeknya. Semua yang ada di bumi ini adalah sudah dalam aturan dan genggaman Allah, dalam sudah qadrat dan kehendak Allah. Oleh karena itu, tidak lain bagi kita semuanya adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal ini kita akan mengetahui siapa orang yang beriman pada hakikatnya dengan iman yang sebenarnya, dan siapa yang dusta dalam keimanan. Dan pada akhirnya kita semuanya nanti akan kembali semua. Corona bukanlah satu-satunya jalan untuk menuju kematian. Banyak jalan untuk menuju kematian itu. Kematian hanya satu, namun jalan-jalannya adalah beda. Oleh karena itu, kita hanya ditakutkan kematian. Padahal justru yang lebih ditakutkan adalah bagaimana hidup setelah kematian itu sendiri. Itulah ujian-ujian iman bagi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayah pada kita. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.